dulu tuh sebelum ikut tuh gambaran dari Mas Hilmi sama Mas Insan tuh apa sih HM? Yang dibawa gitu ya, apa yang dibawa aku berarti sebagai kahim, itu ada beberapa nilai sebenarnya. Tujuan SOS ini apa? Biar para pengurus ini nggak cuma mengabdi aja gitu, tapi mereka juga bisa mendapatkan. Halo semua, balik lagi bareng aku Rio di acara Gimik Ngobrol Santai bareng Geodesi. Oke, di sini kita sudah kedatangan ketua himpunan kita dan sekretaris umum kita, Mas. Siapa namanya? Parah. Tegar. Bener-bener gimmick ya. Gimik nih acaranya. Sekali ya. Sini kita udah kedatangan Mas Insan Aziz dan juga Mas Hilmi Aska. Bener? Oh, bener. Kira-kira enaknya dipanggil apa aja? Mas Insan? Biasa aja ya, Mas Insan. Mas? Biasa aja ya. Panggil Mas biasa berarti. Mas biasa. Oke, di sini aku mau ngucapin selamat datang di Gimik dan aku mau ngucapin juga selamat udah jadi Kahim dan juga Sekum di Himpunan Teknik Geodesi 2023. Kira-kira tuh Mas Insan sama Mas Hilmi itu udah temenan dari dulu apa baru kenal waktu join himpunan? Oh, kalau itu udah kenal dari dulu sih. Kalau kenal ya? Kalau kenal sebenarnya semester 1 kan kita online ya. Kalau mulai semester 2 itu udah mulai kenal. Bahkan udah deket gitu. Kalau dari semester 2. Oh, Pak, terus tiba-tiba sama-sama pengen ikut HM tuh gimana ceritanya? Gimana ya? Ayo gimana? Sebenarnya kita dulu udah kebetulan tuh kita dulu satu kelompok IUT ya. Oh. Dulu kita sekelompok. Nah, sebenarnya nggak ada kepikiran mau masuk apa gimana gitu kan. Nah, terus kebetulan kita ikut dasar juga gitu ya, ikut dasar. Nah, mungkin dari dasar itulah ada awal kita kepikiran untuk ya mau masuk HM gitu lah, bareng-bareng gitu sih. Oh, oke. Terus dulu tuh sebelum ikut tuh gambaran dari Mas Hilmi sama Mas Insan tuh apa sih HM? Gambaran ya? Yeah. HM ya? HM, boleh jujur-jujuran kan? Boleh. HM dulu waktu kita tuh, jujur kita gak tahu tentang HM dulu ya. Semester 1, semester 2 kita gak tahu tentang HM. Karena tahulah kondisinya kan, ada kondisi tertentu yang kita gak tahu tentang HM gitu. Cuman ada beberapa waktu mungkin tadi yang udah Hilmi sebutin, kita masuk dasar, kita udah mulai ngerti HM, bahkan kita bikin kajian tentang HM itu sendiri. Jadi ya kalau gambaran tentang HM, ya HM wadah dari mahasiswa buat mahasiswa sih, kalau secara generalnya ya, secara simpelnya gitu. Oh, jadi kayak mewadahi dari mahasiswa teknik geodesi sendiri gitu ya? Iya. Jadi tuh kayak awal mulanya dulu terbentuknya gimana sih, Mas? Kok bisa ada HM sampai sekarang berlanjut gitu? Apa tiap tahun ada acara apa, oprek atau gimana gitu? Awalnya gimana gitu? Jadi kalau tadi ya terkait sejarahnya, perkembangannya dari geodesi sendiri, geodesi sendiri ya, geodesi di Undip sendiri kan ada di tahun 2004, ya kan ya, 2004, dan HM-nya itu baru ada di tahun 2006 gitu. Jadi kalau HM-nya sendiri berarti baru 17 tahun gitu ya. Kalau geodesinya berarti udah 19 tahun kalau tahun ini gitu. Nah, kalau terkait reornya, perkembangannya itu ya tiap tahun harus tetap ada, karena ya tadi balik lagi ke pertanyaan pertama mungkin ya, karena dari mahasiswa untuk mahasiswa di mana ini emang dibutuhin juga gitu. HM ini dibutuhin juga untuk mahasiswa. Oh, berarti tuh di setiap angkatan atau setiap periodenya HM tuh kayak punya peran sendiri gitu ya, Mas? Makanya tuh kayak sustainable gitu loh. HM harus selalu ada di setiap perkembangan geodesi gitu. Mungkin bisa disebutin dari perannya dulu gitu apa, Mas? Kira-kira buat mahasiswanya sendiri deh. Oke, mungkin aku sedikit nambahin aja lah ya. Ya, kalau kita lihat namanya sendiri himpunan ya. Himpunan berarti kan tempat berkumpulnya mahasiswa geodesi sendiri gitu ya. Mahasiswa geodesi yang mungkin disumpah dulu untuk sebagai pengurus yang emang nantinya melayani dalam berbagai pelayanan melalui bidang-bidang yang ada kan. Mulai dari mungkin ketika ada mahasiswa baru kita juga harus melayani, kita harus ngadain acara buat mahasiswa baru, sampai mahasiswa lagi proses udah jadi mahasiswa gitu ya, semester 2, 3, 4 gitu, kita adain berapa pelayanan gitu ya, bahkan sampai mahasiswa akhir pun masih kita layani gitu. Berarti itu bisa kita simpulin kalau ya peran HM ini harus tetap ada tiap tahunnya, karena kan siapa lagi gitu ya yang emang bisa melayani mahasiswa sendiri kalau enggak mahasiswa itu sendiri gitu. Nggak mungkin kita ambil mahasiswa dari jurusan lain juga gitu, pun dosen pun punya perannya masing-masing kan untuk membimbing kita dari segi akademik gitu. Namun untuk
mungkin pelayanan-pelayanan yang bersifat membangun soft skill dan bahkan sampai hard skill gitu, itu HM punya peran di situ sih. Oke, berarti kayak di seluruh aspek tuh dalam kegiatan mahasiswa tuh HM berperan banget gitu ya, Mas? Ya, berperan banyak sih. Bahkan sekarang kan ada info akademik juga ya, Iya. kalau sekarang tuh. Jadi bahkan ada apa-apa pun bisa lewat HM sekarang. Info akademik terkait jadwal UTS sekarang bahkan benar. di-share di media sosial kan. Ya. Jadi yang kayak gitu HM punya peran penting sih. Oh, berarti kalau sampai sekarang tuh ada gak sih Mas kira-kira so far dalam keberadaannya ya? Karena kan HM ini kan memberikan pelayanan banget. Nah, ada gak sih kendalanya gitu Mas dalam memberikan pelayanan ini? Kendala ya. Kalau kendala sebenarnya aspek pertama tuh transisi. Masalah transisi kita dari online ke offline tuh. Masalah transisi di yang dulu mungkin kegiatannya semuanya online, sementara di tahun ini nih di periode kita itu diusahain semuanya bisa offline. Itu mungkin tantangan pertama ya, walaupun sekarang udah berjalan, masih banyak yang offline gitu. Udah berjalan offline juga gitu. Dan sebenarnya ada beberapa aspek lain sih, kayak dana tuh itu termasuk tantangan sih sebenarnya. Karena kita kan emang program ya, cuman kalau programnya emang gak di-support materi, kadang nggak bisa jalan juga gitu. Kalau untuk ngatasinnya sih, biasanya ya kita putar otak aja dari bentuk acaranya, biar gak terlalu ngeluarin banyak dana, terus kita fundraising juga, biar bisa acaranya tetap terselenggara, ya kayak gitu-gitu. Oke, berarti tuh kayak HM juga punya banyak acara buat mahasiswa teknik geodesi gitu ya Mas, buat ngembangin dirinya. Nah, ada nggak sih Mas kayak yang kegiatan HM-nya ini udah ngasih efek positif bagi banyak orang gitu? Kira-kira? Kalau banyak orang ya, kalau efek positif buat banyak orang mungkin aku base-nya ngomongin dari yang udah berjalan mungkin ya, berjalan di periode ini gitu. Berarti periode tahunku dan tahun ilmi gitu ya. Itu mungkin pertama ada di kuliah umum diklar tuh. Kuliah umum diklar bahkan kita bukannya untuk teknik, bukan teknik geodesi. Di situ ada anak-anak PWK, ada anak-anak sipil itu ikut di situ tuh. Jadi kalau banyak orang kita nge-reach out banyak orang. Dan yang baru ini kemarin kita baru ngadain baksos juga malah. Baksos di mana penggalangan dananya itu di teknik geodesi yang udah lumayan kekumpul, baru kita baksosin ke salah satu panti asuhan di Semarang gitu. Jadi ya sebagai salah satu impact kita ke masyarakat juga kan jadi. Oke, berarti kayak banyak banget kayak dari mulai tadi tuh nggak cuman buat internal geodesi aja, cuman buat semuanya gitu Mas kira-kira. Ya Iya. mungkin aku nambahin dikit lah ya. Oke, mungkin kalau tadi lebih ke manfaat atau dedikasi gitu Iya, ya benar. untuk mahasiswa gitu. Kalau tadi Pak Insan mungkin udah bilang sampai kita nggak cuma di dalam doang ya. Kita ada bahkan satu lingkup FT dari kuliah umum itu, terus baksos bahkan udah bukan mahasiswa lagi gitu yang sasaran kita. Terus mungkin kalau ya mungkin kita bakal ada ngelaksanain leadership training gitu ya. Leadership training ini mungkin salah satu pelatihan yang cukup penting karena nantinya ini mungkin luaran-luaran dari orang-orang yang ikut leadership training ini ya diharapkan ya emang untuk himpunan sendiri juga gitu. Salah satu harapannya ya emang untuk regenerasi juga gitu ya, untuk materi-materi yang kita kasih ya seputar bagaimana bisa menjalankan organisasi, apa-apa yang dibutuhin dari sebuah organisasi gitu. Jadi itu pun mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ya emang harapan untuk leadership training mungkin dari namanya sendiri leadership ya emang untuk melatih kepemimpinan untuk organisasi. Jadi itu sih, itu manfaat yang mungkin kalau untuk internal sendiri ya, untuk internal sendiri itu sih itu Salah satunya. ya rasa atau mungkin bahkan sampai beberapa acara dari diklar ya, itu dari opening research, dari tutor of research, itu emang benar-benar ngembangin mungkin lebih spesifik ke riset gitu, ke riset. Bahkan kemarin alhamdulillah mungkin salah satu dampak dari mungkin lebih ketatnya dan ekstranya diklar yang kemarin ya untuk dalam geodetik opening research sampai tutor, sampai mungkin acara-acara yang berkelanjutan tuh sampai kemarin mungkin alhamdulillah yang lolos internal tuh lumayan banyak gitu ya untuk PKM. Mungkin salah satu capaian yang luar biasa lah untuk tahun ini gitu. Oke, mungkin kalau ngomongin soal regenerasi berikutnya, kalau untuk tahun ini sendiri, itu tuh apa sih Mas yang pengen dibawa sama HM sendiri? Mungkin dari nilainya atau apa gitu? Oke, ini bahas GDO jangan. udah bukan bahas GDO sih, cuman kalau nilai yang dibawa gitu ya, apa yang dibawa aku berarti sebagai kahim,
itu ada beberapa nilai sebenarnya, kayak ada sinergis, kolaboratif, ada totalitas, ada kompeten, ada adaptif, responsif gitu. Itu nilai-nilai yang bakal dibawa. Jadi mungkin kalau nilai-nilai ya, sebenarnya nilai-nilai yang dibawa tuh ngelihat dari HM Teknik Geodesi itu bisa tergantung dari siapa yang mimpin gitu. Beda lagi sama budaya. Ya mungkin apa ya, jadi nilai-nilai ini kan tergantung bagaimana nih, mungkin dari tahun ini kan insan kahimnya gitu ya, gimana insan membuat bahasannya rencana besar gitu ya, rencana besar di awal, mungkin membuat suatu gambaran gimana sih HM yang mau dibawa gitu. Nah itu kan di apa namanya, untuk supportnya harus ada nilai gitu ya, nilai nantinya yang bakal dipegang oleh para staff, para pengurus untuk menjalankan himpunan gitu. Nah nilai-nilai ini pastinya nggak jauh, nggak keluar dari budaya yang ada gitu. Budaya berarti kan emang geodesi itu sendiri. Geodesi itu gimana sih? Orang luar tuh ngelihat geodesi itu gimana? Nah ini budaya yang jangan sampai hilang gitu, luntur gitu. Nah untuk nilai-nilai ini emang lebih ke kepengurusan aja gitu. Jadi kepengurusan mungkin ada modelnya masing-masing ya, gimana pemimpin ini bisa membawa sebuah organisasi ini berjalan gitu ya, dengan budaya yang ada, mungkin karena situasinya yang beda, orang-orangnya yang beda. Nah itu mungkin nilai-nilai yang dibawa pun juga mungkin harus berbeda juga. Oh ya, dari misalnya ada berapa periode berarti ya? Iya, periode. Oke. Mungkin karena dari tadi kita udah ngomongin seputar di dunia perkuliahan, kira-kira buat kedepannya, buat kita sendiri tuh kayak ada gak sih Mas manfaat buat kita ngejalin hubungan networking di dunia kerja? Kalau kita join himpunan misalnya. Oke. Kalau join himpunan ya? Iya. Untuk networking dunia kerja, jujur mungkin sedikit banyak ada ya. Walaupun sebenarnya himpunan tuh perannya di sini gak terlalu mengikat kalau ke instansi ya, kalau ke dunia kerja gitu. Jadi kita gak bisa mastiin saling berhubungan terus dengan suatu instansi itu bukan ranahnya himpunan. Ranahnya yang untuk menjalin suatu ikatan dengan instansi tertentu itu ranahnya departemen gitu. Ranahnya himpunan mungkin kalau mengenalkan aja. Jadi kalau kita ngenalin instansi ini kerjanya kayak gimana, geodesi nanti lulusannya jadi apa, itu mungkin ada program juga di himpunan. Namanya apa? GTC. Oh, GTC. Aku kebetulan itu profilnya saya. Oke. Mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau ditanya join himpunan, bisa mungkin ada opportunities untuk bakal ke dunia kerja apa enggak. Kalau aku bilang ada gitu. Ya kenapa enggak ada? Kenapa kok ada? Ya karena pertama ya, kita lihat apa yang dilakukan himpunan gitu. Jadi bukan berarti bilang pasti ketika orang join himpunan, ketika kita join himpunan langsung dapat kerja, enggak. Itu kan tergantung effortnya masing-masing ya. Cuman kalau ada opportunities, ada peluang, ada. Karena pasti orang di himpunan ini pasti yang menjadi koneksi, iya gitu. Bahkan tahun kemarin tuh kita ada kerjasama dengan Esri gitu ya, untuk bikin acara juga gitu. Nah itu di fasilitas himpunan. Itu kalau kita bisa menjadi hubungan lebih, bahkan kita masih menjaga hubungan sampai sekarang, mungkin untuk kita nanti mempermudah kita untuk menghubungi itu mungkin lebih enak gitu. Bahkan di Humas pun pernah ada geodesi company kemarin ya, ke trip ke Bandung, ke Bendungan Jeragung gitu. Kalau hubungannya dijaga, menurutku itu peluang untuk dapat koneksi dan mungkin mau semacam magang atau kerja di sana itu bisa aja, kenapa enggak gitu ya. Ya dari koneksi itu gitu. Jadi koneksi itu menurutku lebih mempermudah ketika kita mau menjalin hubungan yang berhubungan dengan dunia kerja, bukan memastikan kamu langsung bakal masuk kerja. Oke, mungkin karena sekaligus ngomongin soal koneksi, bisa nih Mas kita bahas-bahas soal alumni. Mungkin ada gak sih kayak himpunan tuh terhubung khusus sama alumni, kayak punya ikatan khusus gitu? Kira-kira ada gak Mas? Ikatan khusus ya? Ikatan khusus sama alumni sebenarnya gak terlalu mengikat juga sama alumni gitu, karena di geodesi sendiri udah punya IKGD, Ikatan Alumni Geodesi gitu. Jadi kalau ikatan alumni ya di mereka, di IKGD-nya. Kalau peran himpunan ya balik lagi, kita mungkin ngebantu pendataan, itu pun pendataan terkait yang baru lulus, yang baru wisuda pendataannya gitu. Mungkin kayak gitu ya? Iya benar sih. Ya karena kan kebetulan udah, bahkan mungkin bisa dilihat ya IKGD Undip, yaitu mungkin Ikatan Alumni Geodesi Undip, pun mereka pun dari IKGD pun punya program-program yang emang lingkupnya sasarannya alumni gitu ya. Jadi emang kalau dibilang himpunan punya koneksi khusus, kalau aku bilang lebih ke kolaborasi, lebih ke gimana himpunan nih yang cakupannya adalah
secara spesifik mahasiswa geodesi yang aktif dan alumni yang udah lulus gitu ya. Nah, gimana mungkin nantinya acara-acara yang dari himpunan nih yang membutuhkan peran-peran alumni-alumni geodesi itu lebih mudah gitu ya. Lebih mudah kita bisa bekerjasama dengan IKGD pun ketika IKGD membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan peran himpunan, apakah ketika IKGD ingin berkunjung ke geodesi Undip kembali gitu ya, terus kita ingin kita membantu memfasilitasi, itu kenapa enggak gitu kan, kalau dibilang kolaborasi aja, kita saling kerjasama. ya. Oke, berarti itu kayak kalau dari yang aku denger ya, berarti itu kayak HM ini tuh efeknya dan timbulnya tuh di mana-mana ya Mas, nggak cuma di lingkungan geodesi Undip aja, cuman tuh ntar setelah kita lulus tuh di alumni tuh juga ngefek gitu loh. Iya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Iya, secara Iya. gak langsung ya. Iya. Secara gak langsung. Berarti kayak gitu kita butuh dong Mas, apa namanya, dari elemen-elemen di HM ini kan kayak staff-staff gitu, kita kan butuh suatu sistem buat ngontrol mereka. Nah, mungkin dari HM sendiri biar maksimal kinerjanya, ada nggak sih Mas sistemnya buat ngontrol gitu? Sistemnya ya, mungkin sistem yang tahun ini dibawa mungkin bakal sedikit berbeda sama tahun sebelumnya gitu. Jadi tahun sekarang tuh bakal lebih ke optimalisasi dari peran KB2 KB untuk controlling ya, controlling staff gitu secara spesifik itu bakal lebih berperan di wakabitnya kalau itu terkait controlling. Kemudian kalau selain itu ya, selain di peran wakabit kabit ini, itu kita ada leadbank, ada unit leadbank gitu di HM Teknik Geodesi, di mana emang di leadbank ini pun sama ada proses controlling staffnya yang koordinasi kerjasama juga sama peran si KB2 kabit ini. Dan di leadbank pun ada program juga yang namanya EMON evaluasi dan monitoring. Jadi tadi kerjasama sama Wakabid, kita nilai staffnya kayak gimana, controlling staffnya kayak gimana, penjagaan staffnya kayak gimana, biar nanti mungkin ada perkembangan gitu dari staffnya. Oke, mungkin mau nambahin lagi. Oke, mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau tadi mungkin lebih ke SDM, ya, sistem yang melibatkan SDM. Nah, mungkin kalau aku nambahin dikit, yang Insan mau bawa juga ya, Kahim mau bawa juga, mungkin bareng aku juga. Untuk tahun ini controllingnya kita gunakan tools juga gitu ya, menggunakan tools, bantuan alat lah gitu ya, untuk nantinya emang ya kalau dibilang udah di era revolusi industri 4.0, bahkan udah di era society 5.0 gitu. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan tools yang bisa membantu kita gitu ya? Salah satunya ya kita pakai MS Team gitu. Yang MS Team mungkin biasanya kita pakai untuk perkuliahan, tapi ini kita coba gimana MS Team ini bisa bermanfaat untuk kebijakan organisasi. Gimana MS Team ini bisa membuat organisasi ini bisa lebih kalau orang bilang settle gitu ya, bisa lebih ya baik lagi lah gitu ya, dengan controllingnya ya gimana caranya. Ada sih sebuah tools di MS Team yang emang buat report progress, dan mungkin biar dari BPH pun bisa mantau gitu ya, mantau keberjalanan bidang-bidang. Terlepas emang sudah ada controlling dari Wakabit dan juga Bank, namun emang kita butuh controlling yang continuous gitu ya, continuous yang emang ada sebuah tools yang emang bisa menghimpun semua progress dari bidang-bidang dan kurang lebih gitu. Ya, jadi nambahin ya, Ya, aku boleh, nambahin boleh. dulu. Jadi mungkin salah satu nilainya gitu ya, salah satu nilai yang dibawa pun udah diterapin di situ. Kayak nilai yang dibawa kan ada adaptive responsive gitu kan, dimana ya kita pakai teknologi gitu biar nggak kayak dulu-dulu lah gitu, kayak dulu-dulu yang rapat gitu-gitu aja, controlling gitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin penerapan sistem baru yang biar organisasi ini bener tetap ada gitu, tetap sesuai sama perkembangan zamannya, kayak gitu sih. Oh, oke. Mungkin yang terakhir, dalam keberjalanannya HM ini mungkin program yang akan diunggulkan tuh apa Mas buat development staff? Jadi kan mungkin yang lagi nonton dari dua-dua pengen join HM buat tahun depan, mungkin diiming-imingi apa dulu? Iya, jadi dasarnya karena kan kita tahu ya organisasi sekarang tuh peminatnya sedikit, ya kan? Bahkan sempat disinggung di beberapa media sosial, bahkan influencer banyak nyinggung tentang itu. Organisasi mahasiswa bahkan udah gak eksisten gitu. Makanya ya mungkin ini salah satu daya tarik yang bisa jadi kalau orang yang masuk organisasi itu nggak sebagai ngejalanin proker aja, tapi bisa dapat pengembangan juga dari mereka ikutnya organisasi gitu. Lebih ke kayak gitu. Mungkin sedikit nambahin aja ya, SOS ini kan sebenarnya kan baru dibawa Insan tahun ini ya, di kepengurusan tahun ini gitu. Jadi sebenarnya tujuan SOS buat apa sih? Karena kan yang biasa kita tahu ya, himpunan ini kan
kita melayani gitu ya. Kita melayani, kita memberi, kita mengabdi lah ya untuk diri sendiri gitu. Nah, tujuan SOS ini apa? Biar para pengurus ini nggak cuma mengabdi aja gitu, tapi mereka juga bisa mendapatkan. Ya. Mereka bisa mendapatkan pengembangan diri yang mereka nih di luar mereka memberikan, ingin memberi pelayanan, tapi mereka juga mendapat pelayanan gitu. Mereka juga mendapatkan pengembangan diri mereka sesuai dengan emang ranah unit atau bidang yang lagi mereka jalani. Ketika mereka sedang di bidang kesma gitu ya, mereka banyak berkecimpung di dunia kesehatan mahasiswa, di dunia advokasi gitu, maka pengembangan yang dibutuhkan mereka ketika berkaitan dengan lobbying, ketika negosiasi untuk birokrasi itu ya dikasih. Kita bakal adakan itu. Ketika mungkin di bidang diklar yang memang bagaimana manajemen riset yang baik, gimana supaya bisa menumbuhkan rasa ingin berprestasi di GDC gitu, itu mereka butuhkan ya kita kasih gitu ya. Itu ada school of skill gitu pun berlaku untuk semua bidang dan unit yang ada sih. Itu rencana bakal seperti itu, dan ini sekarang lagi proses analisis dan kajian aja sih untuk kebutuhan per bidang mau apa. Oke, nggak kerasa nih kita udah di sini udah 3 jam ya Mas ngobrolnya. Iya. Itu benar-benar gila. Iya. Itu gimmick, itu benar-benar. Mungkin dari Mas Isan atau Mas Ilmi mau kasih closing statement buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi ya udah. Kalau buat teman-teman yang lagi nonton berarti ya, mungkin balik lagi kalau himpunan tuh dibutuhin gitu. Himpunan masih dibutuhin dan masih akan terus dibutuhin karena tadi banyak manfaat yang bisa dikasih, banyak manfaat yang bisa disosialisasiin gitu ya, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Jadi balik lagi kalau himpunan mahasiswa tuh masih butuh kalian gitu untuk pengembangan terus selanjutnya buat reorganisasi selanjutnya gitu. Mungkin lebih ke kayak gitu aja karena ini lebih ke pengenalan himpunan ya, jadi cukup kayak gitu sih. Oke, dari Mas Ilmi gimana? Oke, mungkin kalau dari aku di samping di luar sana ya banyak media yang mengeluarkan tentang gimana sih eksistensi organisasi mahasiswa di era sekarang gitu ya. Bahkan udah banyak yang menyinggung tentang udah nggak relevan, udah nggak ngikutin perkembangan zaman gitu. Tapi yang perlu dicatat adalah organisasi itu ya isinya orang-orang yang menjaga organisasi. Organisasi apa yang dilakukan organisasi ya gimana orang itu melakukan. Jadi ketika emang mau memajukan sebuah organisasi ya kembangin dulu SDM-SDM yang ada, gimana caranya SDM-SDM yang ada di dalamnya ya memang bisa menjaga organisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan salahkan organisasinya, tapi gimana bisa membentuk orang-orang di dalamnya supaya bisa membuat organisasi mengikuti perkembangan. Ya, Bener banget. Jadi yang bisa disimpulin dari pembicaraan kita hari ini, organisasi itu penting banget buat individu maupun buat masyarakat. Bener banget. Oke, mungkin itu aja dari kita. Aku Rio pamit. Mungkin see you di next episode dari Gimmick selanjutnya. Dadah.